Pemirsa, kisru Kongres luar biasa Partai Demokrat terus memanas. Loyalis AHY menggelar aksi 1000 tanda tangan meminta Muldoko dicopot dari jabatan Kepala Staf Kantor Presiden. Badai konflik yang melanda Partai Demokrat tak kunjung mereda. Kongres luar biasa yang digelar pekan lalu pun masih menyisakan sejumlah catatan. Kini yang terbaru, sejumlah tokoh masyarakat dan loyalis AHY meminta agar Muldoko dicopot dari jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Di tengah polemik yang terus bergulir, keberadaan Muldoko di istana disinyalir bisa mengerus citra pemerintah. Ini mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah ke depan untuk lebih baik lagi. Khususnya kepada kami yang merasa dizolimi oleh sekelompok orang. Ya, di bawah kepemimpinan Jody Allen, ya, sebagai inisiator KLB abal-abal, yang menjagokan, yang menempatkan, yang menjadikan Pak Muldoko, yang kami ketahui dia tidaklah bagian daripada orang Demokrat. Selain aksi tanda tangan di spanduk sepanjang 45 meter, simpatisan Partai Demokrat juga berkeliling lapangan Merdeka, menyuarakan penolakan mereka terhadap Muldoko. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sebelumnya, laporan DPP Partai Demokrat versi KLB kepada Adi Malarangeng ditolak penyidik Polda Metro Jaya. Laporan ditolak karena dianggap tidak memenuhi SOP pelaporan terkait Undang-Undang ITE. Polisi menolak laporan DPP Partai Demokrat versi KLB terhadap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Kubu AHY, Andi Malarangeng. Andi Malarangeng dilaporkan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Rasman menyebut ada pernyataan Andi yang menuding Muldoko haus kekuasaan. Rasman menyebut laporannya ditolak lantaran berkas yang diajukan dianggap tidak memenuhi SOP pelaporan terkait Undang-Undang ITE. Kalau SOP satu. Nah, pertanyaan saya, kalau memang benar ada SOP, karena saya datang bawa surat kuasa, saya bawa bukti, saya tanya SOP-nya, Khairuddin malah lari itu tadi. Keluar dari ruangan, nggak sanggup debat sama saya, cabut dia. Begitu pelayanan, copot itu Kapolri. Itu mempermalukan. Lari, Anda lihat tadi, dari ruangan. Saya nggak bisa, debat sama saya, dia penegak hukum. Pihak Demokrat KLB Sibolangit berencana untuk melengkapi berkas, termasuk link berita di televisi swasta saat Andi Malarangeng mengeluarkan pernyataan yang dimaksud Rasman. Dari Jakarta, Davi Pratama, Maria Oktoba, Seprio Donaldi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi mobil sedan pelaku tabrak lari pesepeda di Bundaran HI sebagai tersangka. Sementara itu, pesepeda korban tabrak lari masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pasca menangkap pengemudi mobil mewah yang menabrak pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia, DA yang masih di bawah umur kini berstatus tersangka. Hasil tes urin menunjukkan DA negatif alkohol dan narkotika. Sementara itu, hingga kini korban masih dirawat di rumah sakit karena mengalami patah tulang di bagian dada. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit MMC, ada luka yang cukup berat ya di sekitar dada. Tentu mari kita sama-sama berdoa semoga korban bisa segera pulih ya. Sebelumnya, detik-detik seorang pesepeda ditabrak mobil mewah di kawasan Bundaran HI Jumat lalu terekam kamera pengawas. Bukannya menolong korban, pengendara mobil justru melarikan diri. Usai kejadian ini viral, polisi langsung menangkap pelaku yang masih di bawah umur. Polisi juga menyita mobil mewah atas nama sang ayah. Pelaku melanggar Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp75 juta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya belum memberi sanksi tilang kepada pelanggar jalur sepeda pada masa uji coba. Sementara itu, pesepeda setuju dengan adanya aturan tilang bagi pelanggar jalur sepeda. Hingga kini polisi belum memberikan sanksi tilang pada pelanggar jalur sepeda. Aparat kepolisian masih dalam tahap sosialisasi aturan hingga seluruh jalur sepeda di Jakarta selesai masa uji coba. Tilang akan diterapkan sebagai langkah penegakan hukum terakhir. Upaya preventifnya tentu ketika nanti ini sudah diberlakukan secara permanen, kita akan tempatkan anggota untuk menjaga jalur sepeda tersebut untuk tidak dimasuki oleh kendaraan non-sepeda, misalnya sepeda motor, dan menjaga supaya para pesepeda masuk ke jalur yang telah ditentukan. Nah, apabila upaya preventif ini kemudian sudah dilaksanakan dan ternyata masih ada pelanggaran hukumnya, nah tentu akan kita laksanakan yang namanya upaya represif. Untuk tilang pelanggar jalur sepeda, petugas akan ditempatkan pada titik-titik jalur sepeda untuk mengawasi pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, pesepeda setuju dengan adanya aturan tegas berupa penilangan bagi pelanggar jalur sepeda. Saya sih apapun yang bikin lebih tertib bagus ya, apalagi posisi pesepeda kan aneh, soalnya kita bukan pejalan kaki tapi kita juga bukan pengendara motor. Dan kadang-kadang kita malah ngerasa kita bebas aturan gitu, kayak misalnya saya bisa naik itu, bisa di sini tapi bisa keluar juga kayak bebas gitu. Jadi menurut saya kalau ada yang bisa bikin lebih tertib bagus sih. Aturan itu kan perlu ya untuk apalagi kita kan sosial. Jadi untuk keamanan bersama rasanya ya wajar-wajar aja. Kalau saya sih setuju banget ya. Soalnya kadang-kadang pesepeda suka ngambil jalan mobil, bikin macet, dan itu juga bikin ngebahayain nyawanya pesepeda juga gitu. Mereka berharap dengan adanya aturan tilang bisa lebih mendisiplinkan pesepeda yang bandel dan memberi rasa aman saat berolahraga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pencurian nisan makam di Desa Piaman, Gunung Kidul, Yogyakarta hingga kini belum menemui titik terang. Juru kunci makam menduga pelaku nekat mencuri makam tua karena himpitan ekonomi. Pencurian nisan makam senilai puluhan juta di Desa Piaman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul pada Rabu dini hari lalu hingga kini belum menemui titik terang. Nisan makam berbahan jati kuno milik salah seorang tokoh masyarakat bernama Merto Karyo hilang dicuri orang yang hingga kini belum diketahui. Tak tanggung-tanggung, total nisan makam yang dicuri mencapai 13 pasang. Nisan dengan panjang mencapai 1,9 meter dengan tebal mencapai 12 kali 14 cm seharga 23 juta rupiah. Juru makam Sumarwan menduga motif pencurian nisan kuno dikarenakan faktor ekonomi. Pelaku diperkirakan berjumlah lebih dari 2 orang. Mengingat lokasi ini merupakan lokasi jalan ramai lalu lalang kendaraan menuju pasar tradisional. Pencurian makam berbahan jati kuno ini merupakan kejadian yang kedua kalinya, di mana kejadian pertama terjadi pada tahun 92 lalu. Juru kunci mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mendapati ada orang yang menjual jati kuno. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 7 makam khusus jenazah COVID-19 di kota Parepare, Sulawesi Selatan dibongkar orang tak dikenal. Kini polisi tengah memburu dalang di balik pembongkaran tersebut. Sejumlah warga yang berziarah ke TPU Bilalange, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, terkejut mendapati 7 makam dalam keadaan dibongkar. Beberapa peti makam bahkan dirusak. Di salah satu makam ditemukan sepasang sandal yang diduga milik pembongkar makam. Kami tidak tahu itu siapa yang ambil jenazah. Jadi yang saya mau tahu itu yang mengambil jenazah siapa. Apa pihak keluarga atau apa, dan apa boleh. Kalau memang boleh, kenapa tidak dari awal dikasih saja sama pihak keluarga, nanti pihak keluarga yang makamkan. Daripada begini sudah dikubur, terus digali lagi kembali, diambil lagi. Pasca kejadian ini, Satgas Penanganan COVID-19 Parepare terpaksa membongkar makam yang dirusak untuk memastikan keberadaan mayat di dalam liang lahat. Dari 3 makam yang sudah dibongkar, peti jenazah kosong, tak lagi berisikan jenazah pasien COVID-19.
Ada 3 digali untuk memastikan bahwa apakah ini benar-benar tidak ada mayatnya. Alhasilnya mayatnya tidak ada. Jadi totalnya Pak 3. Usai temuan makam yang terbongkar pada Jumat lalu, aparat Satreskrim Polres Parepare memasang garis polisi. Hingga kini polisi masih menyelidiki dalang dibalik pembongkaran makam khusus jenazah pasien COVID-19. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansyari, iNews melaporkan.